hari kita beriktikaf, marilah sama-sama kita dengarkan dan juga kita ikuti pengajian pada asar bersama guru kita untuk Ramadan yang lagi. Kepada guru kami persilahkan dengan segala hormat. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Sebagai langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah Majelis Ta'lim, pembahasan kita membaca kitab tasawuf, yaitu tentang masalah niat dan ikhlas. Al-babur sabi'u fin niyah wal ikhlas. Berbicara tentang niat dan ikhlas. Niat bicara hati, ikhlas pembicaraannya yaitu beribadah semata-mata karena Allah. Maka oleh pengarang kitab di sini mendatangkan yaitu sebuah hadis yang sangat masyhur dan sahih, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Imam Bukhari dan Muslim, melalui jalur sahabat Nabi Umar bin Khattab. Yang teks hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam kitab tasawuf ini didatangkan sebuah hadis yang berbicara tentang niat. Hanya saja segala amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi tiap-tiap perkara itu apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Siapa saja yang adalah hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka mendapat pahala hijrahnya karena Allah dan karena Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa saja yang adalah hijrahnya untuk dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin ia nikahkan, maka hijrahnya yaitu apa yang ada dalam hatinya. Dalam hadis ini pesannya pertama, jagalah hati dengan baik. Bicara tentang hijrah, perbuatan yang baik, namun niat juga harus baik. Karena banyak para sahabat pada saat tersebut semuanya hijrah, namun ada yang hijrahnya niatnya yang tidak baik, mengisyarahkan bahwa sebuah amal itu baik, niat juga harus diikuti dengan baik. Namun amal baik tapi niatnya tidak baik, sebagaimana di sini tujuannya yaitu untuk dunia. Yang kedua dicontohkan adalah perempuan nikah, padahal bagus nikah, tapi dia bukan karena Allahnya yang dia kedepankan,
tapi nikahnya perempuan yang ingin dia dapatkan. Dianggap ini adalah bagian daripada amal dunia. Karena sebenarnya asbabun nurut hadis ini yaitu ada Ummi Qais, ada muhajir karena ingin menikah, maka datanglah Rasulullah mengucapkan yaitu hadis ini. Pelajaran penting yang selanjutnya di sini, Rasulullah SAW tahu siapa laki-laki yang hijrahnya karena dunia, dan Rasulullah juga tahu hijrahnya seseorang karena perempuan. Namun Rasulullah SAW dalam menasehati sesuatu atau seorang tidak nunjuk. Beda dengan tanya, minasalah katanya, nyan. Rasulullah tidak. Nasihat tersampaikan, orang yang merasa bersalah dia merasakan. Ini akhlak yang luar biasa. Lu tanya kadang-kadang dalam dunia pendidikan, kalau ada siswa atau santri salah, yang salah itu dijadikan tontonan. Dijadikan tontonan katanya untuk jadi pelajaran kepada orang lain. Padahal yang paling baik, kesalahan yang tahap-tahap awal ini yaitu dinasihati atau disampaikan secara umum sebagaimana Rasulullah sampaikan. Kemudian yang lebih gawat lagi, ada kadang-kadang dunia pendidikan salah satu hukumannya untuk semua. Ini juga aneh. Dalam Islam tidak ada istilah satu orang salah itu hukumannya satu kampung. Satu orang berzina dalam kampung tersebut dicambuk untuk semuanya, itu pun tidak ada. Itu dalam konsep dunia Islam. Kemudian selanjutnya yaitu ada hadis juga yang membicarakan tentang masalah niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An-nasu arba'ah. Manusia itu terbagi kepada 4. Rajulun atahullahu ta'ala ilman wa malan. Yaitu seorang laki-laki yang Allah berikan kepada dia ilmu sekaligus yaitu harta. Kemudian dengan ada ilmu dan harta, fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Kemudian ia beramal dengan harta tersebut sebab dimotivasi dengan ilmu yang ia miliki untuk mempergunakan harta sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Jadi dengan harta tersebut dia mempergunakan harta untuk ketaatan. Fayaqulu rajul. Kemudian seorang laki-laki yang lain berkata, "Lau atanillahu mithla ma atahu la amaltu kama ya'malu fihi ma fi ajri sawaun." Seorang laki-laki yang melihat temannya punya harta dan ilmu, yang kemudian dengan harta tersebut dia amalkan di tempat kebaikan. Maka laki-laki lain mengatakan, jikalau Allah memberikan kepadaku misal seperti yang diberikan kepada laki-laki itu, maka sungguh benar-benar aku akan mengamalkan, akan melakukan sebagaimana laki-laki itu mengamalkan, yaitu dengan harta tersebut bersedekah, berinfak, membantu orang lain. Maka apa jadinya? Rasulullah mengatakan, fahuma fi ajri sawaun. Maka untuk keduanya dalam mendapatkan pahala sama. Orang yang memiliki harta, memiliki ilmu, dengan harta tersebut dia gunakan kebaikan. Orang yang kedua, dia tidak memiliki harta, hanya memiliki ilmu. Sehingga dengan ilmu tersebut dia sangat bertekad, berambisi untuk melakukan. Andai kata Allah memberikan saya harta seperti itu, saya juga akan melakukan begitu. Rasulullah mengatakan pahalanya sawaun, sama. Karena niatnya, karena ambisi dalam jiwanya untuk melakukan kebaikan. Kemudian warajulun atahullahu ta'ala malan
Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang Allah berikan harta, walam ta'tihi ilman, dan tidak diberikan kepada dia yaitu ilmu. Nah, tidak diberikan ilmu. Maka setelah diberikan harta oleh Allah Ta'ala tidak ada ilmu, fahuwa yatakhabbatu bijahlihi fi malihi, maka ia melakukan sesuatu yang berbahaya, yang membahaya dirinya di akhirat dan juga di dunia, yaitu dalam mempergunakan hartanya karena jahilnya. Kemudian selanjutnya, orang yang ketiga ini dia berarti ada harta, mempergunakan harta pada tempat yang tidak diridai oleh Allah. Ada laki-laki yang keempat yang melihat, seorang laki-laki yang melihat orang yang memiliki harta dengan senang berpoya-poya dan lain sebagainya. Fayaqulu rajul, maka seorang laki-laki berkata, lau atanillahu mithla ma atahu, jikalau Allah yaitu memberikan kepada aku seperti laki-laki tersebut, laki-laki yang memiliki harta saja sehingga berpoya-poya, la amaltu kama ya'malu, sungguh aku beramal melakukan sebagaimana laki-laki tersebut mempergunakan harta. Satu orang ada harta, dia menggunakan maksiat. Orang yang kedua melihat bahwa mangasid harta lagi kan. Dia terpoya-poya, puyang perlena, berbuat dosa dengan harta, perempuan mudah didekati dan lain sebagainya. Maka dia sangat berambisi. Maka apa jadinya? Fahuma fi widri sawaun, pada keduanya atau untuk keduanya, orang yang ada harta melakukan maksiat dengan harta. Satu orang lagi, dia tidak ada harta tapi berkeinginan, ambisi, keinginan yang kuat untuk melakukan maksiat andai kata ada harta. Berarti orang yang keempat ini dosanya dengan hati, ambisi sekali, semangat tatat, cukup berat keinginan untuk melakukan dosa dengan harta. Padahal dia belum melakukan, tapi dosanya ditulis sama. Ada orang yang protes, nyan kungku kamu pe, dengan hadis yang mengatakan bahwa menyenit bro, niat jelek itu tidak ditulis dosa. Para ulama menjawab, tergores niat dalam hadis tersebut, tergores, goresan hati, ijak latih rencana saja, tidak ada ambisi, kemudian hendak lakukan, ini tidak ditulis. Tapi apabila sudah berambisi, bertekad, jazam benar-benar, harisun, betul-betul ambisi, maka ambisi melakukan dosa ditulis dosa. Goresan hati cuma terlintas di hati ingin melakukan dosa, ini tidak ditulis. Maka penempatan hadis yang mengatakan rencana melakukan dosa tidak ditulis, itulah cuma goresan saja. Tidak ada ambisi dalam hatinya. Orang yang di sini, urung yang hana hartanya, cukup ambisi itu. Ambisi sampai-sampai kepikir kibancara punya. Makanya ditulis dosa sama seperti orang yang melakukan. Ada hadis lain sebagai penguat tentang masalah ambisi sesuatu, padahal dia belum melakukan sesuatu, tapi ditulis dosa malahan neraka. Yaitu ada sebuah hadis, dua orang yang bertemu dengan menggunakan kedua-duanya pedang, maka Rasulullah mengatakan fal katil wal maktul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh finnar, neraka. Orang yang membunuh telah mengerjakan perbuatan yang tidak baik. Orang yang korban ini tetap juga masuk neraka, padahal dia tidak melakukan pembunuhan.
Maka ada sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balaul maktul." Ya Rasulullah, menya urang yang membunuh yalah, tapi menya urang yang terbunuh kejut. Tek yang dijawab di sini, qala Rasulullah menjawab, li'annahu sesungguhnya arada qatla sahibihi. Sesungguhnya maktul, orang yang korban tersebut, ia berencana ingin membunuh sahibnya, temannya, tapi dia terbunuh. Artinya ini dua orang, ini pembunuh, ini yang terbunuh korban. Rasulullah mengatakan dua-duanya neraka. Sahabat ya heran, yang membunuh tak mau neraka ya Allah, karena kai pubut. Tapi yang terbunuh, maka Rasulullah menjawab, ini juga karena ambisinya, rencananya di tempat lain, teksnya bukan arada, tapi ditulis harisan, yaitu ambisi yang kuat. Ambisi yang kuat ini membunuh. Kesimpulan sementara yang bisa kita sampaikan, yang mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi, bahwa niat baik mendapatkan pahala yang baik. Ambisi melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang baik. Ambisi, keinginan yang kuat dalam hati melakukan dosa akan mendapatkan dosa. Sebagai dalilnya, yang pertama yaitu ada 4 kelompok. Orang yang pertama ada harta dan ada ilmu. Dengan ilmu ini dia melakukan ketaatan. Orang yang kedua tidak ada harta, cuma dia niat, ambisinya ingin melakukan kebaikan. Ditulis sama seperti orang yang melakukan kebaikan dengan harta. Orang yang ketiga adalah orang yang punya harta tapi tidak diberikan ilmu. Karena tidak diberikan ilmu, dia tidak tahu cara mempergunakan ilmu. Maka dia melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya di dunia, terlebih-lebih di akhirat karena dosa. Orang yang ketiga tidak ada ilmu, tidak ada harta. Maka dia apa jadinya? Berambisi dia untuk melakukan sebagaimana orang yang memiliki harta. Pelajaran penting dalam hal tersebut adalah ternyata ilmu, yaitu membantu kita untuk mempergunakan harta yang baik. Nabi Sulaiman pada saat disuruh pilih oleh Allah Ta'ala, pilih harta atau pilih ilmu. Apa yang Nabi Sulaiman pilih awal-awalnya, yaitu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu Allah datangkan harta. Pada saat Allah datangkan harta, beliau mampu mempergunakan harta dengan baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, ternyata orang pertama orang baik, orang kedua juga baik. Apa yang menyebabkan baik? Ilmunya. Orang pertama ada ilmu, ada harta. Orang kedua modalnya ilmu, jadi baik juga. Karena sebenarnya baik, kata Rasulullah, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki orang tersebut baik, Allah berikan pemahaman orang tersebut dalam agama. Arti paham di sini sebuah ilmu yang kita dengarkan masuk ke telinga, kemudian melekat di kalbu kita, sehingga ilmu tersebut mendorong hatinya untuk melakukan kebaikan. Di depan Imam Al-Ghazali menulis bahwa hakikatnya sebuah amal yang kita lakukan, amal ini tingkat, di bawahnya, di tengahnya ada niat, di bawah niat ini ya ini ada ilmu. Maka tahapan pertama untuk hasil amal, tahapan pertama harus ada ilmu, pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut melekat ke hatinya, maka hatinya berkeinginan ingin melakukan. Pada saat berkeinginan ingin melakukan, apa yang terjadi? Menghasilkan amal. Maka hati di tengah tawasud.
Kita datang ke sini sama-sama, tapi pahalanya tidak sama. Perbuatannya sama. Sama-sama kita salat. Sama-sama kita mendengarkan pengajian, pahala nggak sama. Ada yang datang yaitu banyak, dia yaitu niat baik. Pertama saya datang untuk salat, pahala salat berjamaah. Kemudian saya datang untuk mengajar. Kemudian saya datang untuk mendengarkan ilmu atau mengajarkan ilmu di masjid. Ini pahala lebih banyak lagi. Kemudian saya datang untuk itikaf, niat di hatinya dari rumah. Datang saya untuk berjumpa dengan kawan silaturahmi. Dan banyak niat-niat kebaikan dalam satu amal, banyak niat-niat kebaikan, pahalanya berlipat-lipat. Ada yang datang cuma sekedar mungkin bek hana mangat, dapatlah dia bek hana mangat. Ya, dapatlah bek dia hana mangat. Ini sebagai pengantar awal, mungkin ada yang tanggapan, masukan atau yang mau didiskusikan, kami berikan kesempatan. Bismillah. Baik, terima kasih kepada guru kita bersama. Untuk selanjutnya kami persilakan para jamaah dan juga ustaz-ustazah yang ingin bertanya, kami persilakan bertanya. Dari ustaz ataupun bapak-bapak jamaah yang bertanya. Ustazah, belum ya? Berarti 3 belum. Ini ada satu pertanyaan masuk ustaz, yaitu juga berkenaan dengan pahala dan dosa. Pertanyaannya, jika kita dalam sehari-hari melakukan perbuatan maksiat, berarti kita mendapatkan dosa. Dan jika melakukan taat, amalan kebaikan, berarti kita mendapatkan pahala. Nah, yang jadi pertanyaannya, apabila kita melakukan kedua-duanya, dosanya, pahalanya, jadi kita nanti di akhirat, apakah yang dosa ini ketika kita melakukan pahala terhapuskan atau tetap ya nanti akan ditimbang di akhirat, atau sebaliknya jika seorang melakukan kesalahan dapat menghilangkan dosa, atau dua-duanya karena pro akhirat dan diterima. Mohon penjelasannya kepada guru kami. Alhamdulillah, ada sebuah pertanyaan yang luar biasa. Kasus ia melakukan kebaikan, artinya perbuatan yang menghasilkan pahala. Ia melakukan sesuatu yang tidak baik, artinya perbuatan yang menghasilkan dosa. Berarti dua-duanya dilakukan. Bagaimana di akhirat? Yang kami pahami, apabila dosa ini belum taubat, maka dua-duanya akan nampak di sana. Kebaikan jelas nampak, keburukan juga nampak. Kemudian ditimbang. Yang pertama diperlihatkan semua amal kita. Kemudian ditimbang. Kemudian kalaulah berat amal kebaikan, maka kita yaitu dengan janji-janji Allah dan karunia daripada Allah, kita masuk surga. Karena hakikatnya masuk surga bukan tidak ada dosa, tetapi masuk surga lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Kalau sebaliknya lebih banyak dosa dan ia meninggal dalam Islam, berarti dosanya dibakar, dosanya dibersihkan dengan menggunakan api. Duk trip getet sesuai dengan dosa, maka dibangkitkan, kemudian dia dimasukkan kembali, dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi ini adalah dosa yang ia lakukan, dia tidak bertobat. Dan dosa ini dosa-dosa yang raya, karena dosa yang besar butuh yaitu dengan taubat nasuha, artinya menyesali, tidak mengulangi, istighfar. Dan kalau hal-hal yang butuh kepada seperti salat qaza atau seperti dosa-dosa lain dengan orang lain, dia minta maaf. Kalau barang orang lain dia kembalikan, maka dia harus melakukan proses tersebut. Namun apabila dosa-dosa kecil
Maka dosa kecil ini dengan istighfar saja, dengan wudu kita yaitu bersih. Mungkin ini yang bisa kami jawab, wallahu a'lam. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Cukup dibutuhkan dalam kehidupan ini yaitu ambis niat kita yang ada dalam hati kita. Kebaikan ataukah sebaliknya. Artinya bahasa lain, pukul ada yang manfaat di dunia mentang latih kedanya yang ingin kita dapatkan, ataukah kita ada ambisi yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Maka ini ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad melalui jalur Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah bersabda, "Mangkanati dunia hammahu." Siapa saja yang adalah dunia keinginannya. Arti dunia keinginannya, dia hanya memikirkan bagaimana mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dunia. Atau perbuatan tersebut perbuatan akhirat, tapi niatnya untuk dunia. Ada sumber urun ceramah lagi kan ada god akhirat, tapi dunia yang dipikir waknya, latih yang dunia yang ingin dapatkan. Mungkin salam tempel itu yang ada di hatinya. Nah, maka apa yang akan dia dapatkan di dunia? Kalau di akhirat jatahnya yaitu dosa. Kalau dia tidak bertaubat. Di dunia apa yang dia dapatkan? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah mencerai-beraikan urusannya. Kalau dalam hati kita yang kita pikirkan adalah dunia, bercerai-berai segala urusan kita. Nyo galam liu, dia galam liu. Nyo galam liu, dia galam liu. Seakan-akan waktu itu sangat sempit. Hana lapang waktu kita nyo. Banjagai saya fikir balahan tayak mendawa bak grup. Cukup sempit pikiran dia. Ban jaga tu bagaimana tak posting tak sindigo. Bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang manfaatnya dunia. Maka bercerai-berai urusan dunia harus mengkubur. Doa bangun tidur kalau kita jadi pengajar cuma mengajarkan anak-anak raut anda baca. Nah, doa bangun tidur. Doa keluar rumah itu hanya mengajarkan kepada anak TK. Raut anda baca. Sibuk. Nah, doa masuk rumah hanya untuk mengajarkan kepada anak-anak saja. Raut anda sibuk dengan dunia. Padahal yang disibukkan adalah dengan akhirat. Kalau dunia sudah ditanggung. Ya, terlanjut hadisnya oleh. Kemudian selanjutnya apa yang akan dia dapatkan? Wa ja'ala faqrahu baina ainahi. Allah jadikan kepada orang-orang yang hanya berfikir dunia, ambisi dalam jiwa untuk mendapatkan dunia, yaitu kefakiran di pelupuk matanya, hansip. Tanya kata beliau HP 1 juta, tak kalangan tu. Atai putuk kok terang. Hawa tu lagi nya. Hotel di WGJ hawa tu mudi. Hotel kali same na HP hawa tu Honda. Hotel na Hondanya hawa tu Honda lain. Hotel na Honda hawa tu motor. Hotel na motor hawa tu lain sebagainya. Perkara dunia dia akan melihat ke atas. Padahal perkara dunia uyup. Perkara akhirat uyup. Maka dia terasa miskin. Karena konsep miskin merasa tidak cukup. Kemudian apa yang dia dapatkan lom? Sibuk 24 jam, artinya waktu dalam sehari semalam dia banyak berpikir untuk dunia. Kata Rasul yang berbicara beliau bukan nafsu tapi wahyu. Apa kata beliau? Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidak ia dapatkan dunia kecuali sesuai dengan yang Allah takdir. Dia dapatkan dunia sesuai dengan takdir Allah. Berusaha susah payah watet kojai, tapi hidup Allah takdirkan. Coba kita lihat, tanya kalian pemilik kedai kopi, kafe dengan orang kerja, sohek orang kerja dengan pemilik, lebih hek orang kerja, gaji soleh, peng soleh, le pemilik, kepala tukang dengan buruh, sohek.
Tula caloi. Karena 20 pujium. Si bengah sepuh jatah. Lalu melanjut malam. Kepala tukang yang jenguk sangat. Solar gaji. Kemudian kita lihatlah. Urung sakit. Pada saat sehat kita untuk mencari uang satu hari. Ini butuh 200.000 susah. Waktu ribu. Namun waktu dengan sakit. Geikat dengan impus. Ipoto ingon. Itu pun ingon. Kawan-kawan senter usaha-usaha. Apa yang terjadi? Jejak ngon. Ada jejak ngon ke putra? Salam tempel. Biasa 200.000 dengan sehat payah nak minta. Tapi uronyan terus ngon banta bilang omplok kasih juta. Rezeki sobi padahal dengan sakit. Nah, maka menandakan bahawa rezeki hakikatnya Allah berikan. Saat sakit kadang lebih banyak. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, baik yang kibancara berzuhud. Arti zuhud mengambil dunia, manfaatnya untuk akhirat. Dunia kecil, tapi manfaatnya untuk akhirat. Beliau menjawab, Sansri mengatakan, aku yaitu tidak takut dengan rezekiku. Beliau tidak takut dengan rezeki dunianya. Beliau mengatakan, karena rezekiku tidak akan diambil orang. Jatah tanya hai coy gop. Jatah gop juga handi coy tanya. Habis rezeki kamu meninggal dia. Habis rezeki kamu meninggal. Kemudian dilanjutkan, yang aku takuti yaitu amalku. Yang amalku tidak dikerjakan orang. Berarti ambisi beliau bukan masalah dunia. Dunianya kagak ditentukan. Urusan kita berusaha ikhlas karena Allah, jadilah nilai ibadah. Lanjutkan hadis tersebut, wa man kanatit akhiratu niyatahu. Siapa saja yang adalah akhirat sebagai tujuannya, akhirat sebagai niatnya, apapun yang ia lakukan bagaimana ini bermanfaat untuk akhirat. Yang pertama, dia meluangkan waktu perkara-perkara yang zahirnya akhirat, batinnya akhirat. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang nampaknya dunia, dia jadikan yang nampak dunia itu bermanfaat untuk akhirat. Bermanfaat untuk akhirat. Maka orang-orang yang berambisi akhirat, apa yang dia dapatkan? Jama'allahu amrahu. Allah kumpulkan urusannya. Para ulama mengatakan Allah kumpulkan urusannya, dia mampu bersabar dan bersyukur. Karena kondisi seorang kadang-kadang senang, pada saat senang dan nikmat dia bersyukur. Kemudian yang selanjutnya, pada saat susah Allah kumpulkan kepada dia, dia bersabar. Di saat senang dia mendapatkan pahala, di saat susah dia juga mendapatkan pahala dengan sabar. Maka dikumpulkan segala urusannya. Kemudian orang yang berambisi akhirat, bagaimana hatinya? Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan dalam hatinya yaitu kaya. Rasa cukup apa yang ada. Karena kaya sebenarnya kaya jiwa. Karena Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kasratil ardi lakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya banyak harta, akan tetapi kaya yaitu kaya jiwa. Yang terakhir, orang yang ambisi akhirat, apa yang dia dapatkan? Watatuhu wahya raghimah. Watatuhu minad dunya wahya raghimah. Allah akan mendatangkan kepada dia dunia, dan dunia itu tunduk kepada dia. Ternyata dia fokus untuk perkara akhirat, dunia pun ia akan dapatkan. Pelajaran ini silakan lihat kalau anda punya guru anda itu saleh, taat mengamalkan ilmu, sibuk dengan mengajarkan ilmu, ternyata untuk kehidupan dunia mencukupi untuk dirinya, mencukupi untuk keluarganya, dapat membantu orang lain. Padahal sibuk ngajar ngaji. Atau dia sibuk yaitu berjualan, tapi dia ibadahnya yaitu jamaahnya dia jaga, salat jamaah, sedekahnya itu juga Allah bantu untuk mendapatkan dunia. Cerita yang mudah anda tegan di YouTube. Ada nama Pak Dahlan. Kalau nggak salah saya 74 umurnya.
Urung tarik becak. But hari-hari adalah baca Quran 10 juz. Kemudian setiap harinya beliau salat berjamaah. Kemudian beliau waktu kosong selalu menggunakan untuk salat sunat. Kemudian baca Al-Quran 10 juz surah. Apa yang terjadi? Diketahui oleh orang lain saat di video. Kemudian orang lain menawarkan berangkat umrah. Malahan didaftarkan haji. Ternyata orang tua tarik becak, Allah percepatkan yaitu untuk berangkat umrah, dipercepatkan yaitu berangkat haji. Kenapa? Fokusnya akhirat. Padahal dia tukang becak. Maka kalau Anda menyibukkan dengan akhirat, Allah akan bantu dunia Anda. Mungkin ini sebagai pengantar yang kedua. Mungkin ada pertanyaan pada sesi pengantar yang kedua, disilahkan. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz kepada Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah apa makna daripada ikhlas. Nah, ada satu ketika atau satu momen, misalnya ada sesuatu hal duniawi yang kita inginkan, nah di beberapa hari itu kita melakukan ibadah yang di luar dari seperti biasa kita lakukan. Kita melakukan tahajud, kita melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tetapi ada keinginan, ada hal yang ingin kita dapatkan, perkara duniawi. Yaitu perkara beliau yang ingin kita dapatkan. Jadi kita apakah itu dia melaksanakan ibadah secara ikhlas, tetapi dia ada menginginkan hal lainnya yang ingin dia capai dalam ibadah tersebut. Apakah itu masih termasuk dalam makna daripada ikhlas tersebut, atau sudah terbagi antara makna ikhlas dengan yang tujuannya itu dunia tersebut? Ya. Pertanyaan yang luar biasa, yang susah untuk dijawab. Susah untuk jawab. Dia ikhlas, tapi dia tidak ikhlas. Ini susah. Dia ikhlas, tapi tidak ikhlas. Sebelum saya sampai ke situ, ke jawaban beliau ingin menanyakan, dia biasanya dia beribadah, tapi ibadahnya ditingkatkan. Ditingkatkannya ini tujuannya apa? Supaya ada keinginan dia tercapai. Misalnya lewat nanti P3K ya. Tapi bukan P3K yang itu kesehatan. Itu P3K juga. Atau hal-hal yang lain, atau untuk dapat jodoh, atau lain sebagainya, kan? Dan lain sebagainya. Atau supaya gajinya dilipatkan, dan lain sebagainya. Sebelum itu, Rasulullah mengatakan untuk menjadi pedoman kepada kita dalam hadis qudsi, man amala asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu. Siapa saja yang beramal dalam satu amal, amal ibadah yang ia bersyarikat pada amal tersebut, aku bersama lain, aku tinggalkan. Ia salat, tapi salat tersebut ingin dapat pahala, tapi juga ingin dapat sesuatu yang sifatnya dunia, karena ada dilihat oleh orang dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan aku tinggalkan. Dianggap ini bercampur. Karena ikhlas hakikatnya adalah bersih, khalis, bersih, tidak bercampur. Ini jawaban saya, bukan untuk menjawab pertanyaan Anda. Namun pertanyaan beliau kita harus melihat dulu. Beliau meningkatkan ibadah, tapi dalam harapan dia supaya Allah membantu. Bukan ingin menampakkan kepada manusia. Dia sasarannya Allah. Karena kenapa? Kalau dia lebih taat, lebih bertakwa, janji Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa, semakin hebat takwanya, semakin hebat Allah membantu. Allah berikan yaitu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki. Maka dia meningkatkan ibadah ini bukan untuk pamer kepada orang lain, ya. Tapi dia dengan Allah saja. Yang ingin dia capai dunia yang ingin capaikan. Ini tidak masalah.
Tapi yang masalah ikhlas ini supaya yang ingin dia capaikan dunia, tapi dunia tersebut dia caranya untuk mendekati dengan Allah, mendekati dengan Allah. Maka ini tidak menjadi masalah. Namun apabila motivasi dia salat duha tapi dalam artinya supaya dunia yang dapatkan, ini para ulama mengatakan ibadahnya kurang bagus. Yang bagus dia salat duha saja. Setelah salat duha dia berdoa mohon dunia. Ini tidak masuk dia. Dia salat tahajud. Dalam motivasi dia salat tahajud, keinginannya tidak ada sesuatu. Tapi setelah dia tahajud, dia berdoa, ya Allah Nabi kaya, ya Allah Nabi lah kau berganteng, ya Allah Nabi lah kau benar pribadi madum, motor-motor pribadi, rumah-rumah pribadi, nak ATM pribadi, madum pribadi, jangan mandiri. Madum ya. Ini tidak mengganggu. Dia meningkatkan ibadah, tapi kemudian meminta sesuatu dunia, ini tidak masalah. Yang bermasalah dari awal, motivasi awal itu. Maka harus dipisahkan. Meminta dunia silahkan. Karena dengan kita minta yaitu ya Allah berikan saya kaya. Apa tujuan kita? Dengan kaya kita banyak memberikan sedekah akhirat. Karena amal-amal yang sifatnya dunia, tapi kalau dikaitkan kepada akhirat jadi nilai akhirat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min amal akhirah. Kebanyakan amal-amal sifatnya dunia berubah menjadi amal akhirat karena bagus niat, karena dikaitkan dengan ibadah. Maka hemat saya, solusi atas persoalan beliau ini, beliau ingin mendapatkan dunia, tingkatkan ketaatan kepada Allah, Allah akan membantu. Kemudian dia berdoa. Berdoa dengan khusyuk, penuh harapan kepada Allah, ini tidak mengganggu ibadahnya. Mungkin wallahu alam ini yang bisa saya jawab atas persoalan atau kasus beliau, solusi supaya ibadah kita tetap diterima, doa tetap kita meminta. Dia sering melakukan puasa sunnah, kan? Dan pas dari tersebut, saya tanya dia, motivasi dia melakukan puasa sunnah itu apa? Dan dia menjawab, saya puasa sunnah karena ini berhemat buat jajan. Tuan dia puasa sunnah itu, yang jadi bertanya, apakah yang dia lakukan itu salah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara kita bisa menanamkan ikhlas yang kita? Bagaimana cara kita agar ikhlas itu bisa ditanam dengan sendiri dalam kita? Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Pertama, kasus ada kawannya puasa sunat. Ini luar biasa kawannya, ada puasa sunat. Kami dulu waktu kuliah sering puasa. Kenapa? Hana ngembelau coro. Sering puasa, bangun sebelum subuh. Sering puasa. Setelah berkeluarga jarang puasa sunat. Dulu sering puasa. Kalau tidak puasa kadang-kadang harus minum ikulah. Di masjid itu karena kampusnya situ dulu. Itu kasus beliau juga sama kami pernah merasakan. Maka motivasi beliau puasa. Tapi untuk hemat. Sebenarnya kurang baik. Kurang baik. Alangkah baiknya bukan itu yang jadi. Dia tetap berpuasa, tapi efek baik daripada dia berpuasa akan lebih hemat kalau itu berpuasa di luar bulan Ramadan biasanya. Tapi kalau berpuasa di dalam bulan Ramadan saya lihat bukan lebih hemat. Sebaliknya 3 kali lipat habis. Itu yang beda. Puasa di luar Ramadan lebih hemat. Puasa dalam Ramadan sebaliknya 3 kali lipat pengeluarannya. Enggak tahu. Mungkin karena dia urung makan.
Tengok saya nak rumkat, sayang nak rumkat. Sayang rumkat beliau, kemudian mubazir. Padahal yang bagus, beli banyak, sedekah banyak. Itu yang bagus. Kita kan beli banyak, mubazir banyak. Maka yang beliau lakukan kurang bagus. Tinggal beliau perbaiki sedikit aja hatinya. Nah, dia sedikit lagi dia perbaiki, maka dia adalah termasuk orang-orang yang baik, yang dijauhkan dengan neraka 70 tahun. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara supaya ikhlas? Sebenarnya kita tidak akan ikhlas kecuali dibantu oleh Allah. Yang pertama, bukan ikhlasnya yang dilihat dulu. Amal dulu lahir, kemudian kalau amal sudah dilakukan, nanti ikhlas sendiri. Orang tua kita menyuruh salat. Dulu sepertinya kita salat bukan lil mertua, nggak ada mertua. Karena orang tua, takut dan lain sebagainya kita salat. Lama-lama apa kejadian? Kita tidak melihat itu orang tua kita lagi, sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka kita baca saja. Awal-awal memang ingin kalian gegap, tapi sudah lama. Juga begitu kita sedekah 2.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Awal-awalnya agak berat, rumah gegap. Pepeh lah. Cok cilak Muhammad rupiah gabung kau lah. Nah, tapi lama-lama kita terbiasa. Maka amal dulu dilakukan, dibiasakan. Ada dulu ulama Imam Azhabi mengatakan kami dulu belajar itu tidak ikhlas juga. Kami datang ke tempat pengajian yang ada disediakan makanan, kemudian yang ada disediakan sesuatu. Tapi lama-lama setelah kami melakukan, apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi, terasa kami tidak teringat kepada makanan tersebut. Awal-awal kita salat berjamaah sang karena gob yang namanya trip. Lama-lama kita tidak mengingat. Ada sebuah kasus. Ada sebuah kasus. Seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, anak syekh masjid, anak imam masjid di Timur Tengah. Dia sembahyang apakah? Merempok, saya ada hal yang ingin saya sampaikan, ingin melamar anda. Pukul syekhnya, kalau anda ingin melamar anak saya, satu syarat, salat yaitu 40 hari, 40 malam berjamaah. Saya takbir, engkau takbir. Karena galak kajut. Mulai besok beliau jadi ke imam. Imam mengbalik rapatkan sah sebelah tengok. Senyum. Bawa setor wajah, setor muka gaya tuan. Kecalar ya tuan. Ya tuan biasa mentang ke kabar. Hari kedua ini ke inau. Aja to imam naib ini dehu, pokoknya saya balik dehu. Hari ketiga lagi kan sih. 1 minggu kemudian di Dihura hana tinggal gilirannya. Biasa mentang kadang-kadang hana tak tinggal gilir. Guputua di Allah karena calon mertua. Guputua. Apa artinya? Allah memasukkan dalam hatinya ikhlas. Kemudian setelah hal tersebut apa yang terjadi? Sampai hari ke-40, pernah jadi 40, beliau sudah lupa bahwa pernah ditawarkan. Dia orang pulau kan. Drone perhelong sehat. Nak perle. Fikir putra nak janjinya. Kayak bang rempok tanya nak menjanji dua. Geputua di Allah salat beliau setelah 1 minggu, yaitu karena ingin melamar atau syarat melamar. Geputua. Kemudian apa yang terjadi? Sampaikan. Oh ya, pelajaran yang mau sampaikan, beramal. Allah bantu untuk ikhlas. Maka beramal dulu. Kepada anak-anak jangan diajarkan ikhlas dulu. Nah, ini ikhlas ya. Nah, hafal ikhlas ya. Kenapa bukan ikhlas namin? Hafal. Nak carang. Nah, wujud ke? Nah, kenapa ikhlas? Kenapa perlu ikhlas namin? Kembali ikhlas namin. Kang ada mengibadah banyak. Yang baca Quran tak boleh ikhlas apa? Kenapa ikhlas namin ubud? Orang yang sudah balik baru dibicarakan ikhlas. Nah, mungkin ini banyak kekurangan yang saya sampaikan. Intinya jaga hati. Kekuatan tubuh kita, kalau mantap hati kita, mantap iman kita, maka tubuh kita akan mudah melakukan kebaikan. Sebaiknya atau sebaliknya, apabila hati kita bermasalah karena niat tidak baik, berat lakukan. Sembahyang jamaah mentang berat lakukan.
kejut behana mangat karena long guru pengajar di sini behana mangat nyembrak. Tapi apabila betul-betul karena lillah di mana saja kita salat jamaah lagi, maka salat jamaah itu tidak berat. Kemudian bersedekah, latihlah diri kita bersedekah walaupun Rp1.000. Luangkan uang Rp1.000 atau Rp2.000. Atau hanayuknya pelah peng Rp500 tidak oleh latihan. Biasakan yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, Allah yang akan bantu kita yaitu untuk ikhlas. Sehingga syarat diterima amalan kalau itu ibadah hubungan dengan Allah, yang pertama lakukan karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan agama. Tapi apabila yaitu bukan ibadah mahdzah, perkara muamalah, maka cukup dengan ikhlas akan bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.